Halo semuanya, kepada Bapak dosen pengampu yang kami hormati, serta teman-teman yang sedang menonton video ini, perkenalkan kami dari kelompok CPM, yang dimana pada video kali ini kami akan mempresentasikan hasil analisis studi kasus mengenai salah satu insiden keamanan siber yang paling besar di Indonesia. Kita akan membedah bersama-sama kronologi kejadiannya dan menganalisis celah keamanan layanan digital BSI atau Bank Syariah Indonesia ketika terkena serangan ransomware di bulan Mei tahun 2020. Nah, kita mulai dari gambaran besarnya terlebih dahulu. Pada awalnya, pihak manajemen itu sempat mengira gangguan ini hanya sekedar pemeliharaan sistem secara rutin. Namun faktanya, ada serangan siber yang terencana di balik semua itu. Nah, di slide-slide berikutnya kita akan melihat bagaimana sistem bank syariah terbesar di Indonesia ini bisa disusup hingga peretas berhasil membawa kabur 1,5 terabyte data yang sensitif. Next slide. Nah, seberapa besar sih dampak dari serangan ini? Ada 3 angka kunci yang perlu teman-teman perhatikan. Yang pertama, peretas berhasil mengeksfiltrasi atau mencuri 1,5 terabyte data. Dan yang kedua, ada sekitar 15 data pribadi milik nasabah dan milik karyawan yang bocor. Dan yang ketiga, peretas meminta tebusan yang fantastis, yaitu 20 juta USD atau setara dengan 295,6 miliar. Nah, data yang dicuri pun bukan sekedar data yang sembarangan, melainkan mencakup nama, riwayat transaksi, saldo rekening, hingga kata sandi internal bank itu sendiri. Nah, di next slide, siapa dalang dibalik serangan ini? Nah, pelakunya itu adalah sindikat peretas internasional yang bernama Lockbit 3.0, yang dimana mereka menggunakan tipe serangan ransomware as a service atau RAAS, dan taktik pemerasan ganda atau double extortion, yang dimana artinya mereka melakukan 2 hal sekaligus. Mereka menyandera data kritis sistem agar bank lumpuh total, dan secara bersamaan mereka juga mengancam akan membocorkan data curian tersebut jika tuntutan tebusan tidak dibayarkan. Siapa dalang dibalik? Selanjutnya, kronologi krisis yang terjadi pada bulan April tahun 2023. Serangan ini tidak terjadi dalam waktu semalam, melainkan para peretas diduga masuk sejak akhir bulan April. Mereka memanfaatkan masa libur lebaran saat pengawasan internal biasanya sedang menurun. Puncaknya pada tanggal 8 Mei, mereka meledakkan muatan ransomware yang membuat ATM, mobile banking, dan layanan cabang BSI mati total secara nasional. Selanjutnya, analisis waktu eksfiltrasi data. Secara matematis, mencuri 1,5 TB data dengan kecepatan 25 Mbps membutuhkan waktu sekitar 5,5 hari secara non-stop. Namun, para hacker BSI melakukannya selama 12 hari. Mengapa demikian? Ini adalah taktik yang canggih untuk menghindari Instruction Detection System atau IDS. Mereka melakukan transfer data secara bertahap dan terputus-putus agar trafiknya terlihat seperti aktivitas normal dan tidak memicu alarm keamanan. Dan selanjutnya, modus operandi atau apa yang hacker lakukan. Inilah langkah-langkah teknis yang mereka lakukan. Yang pertama yaitu akses awal, di mana lewat email, phishing, atau mengeksploitasi protokol RDP yang terbuka. Yang kedua, eksklasi hak akses, di mana setelah masuk ke satu PC, mereka mencuri identitas admin. Selanjutnya yang ketiga, enskripsi secara massal, di mana menguasai Active Directory untuk menyebarkan virus ke seluruh server bank secara bersamaan. Slide selanjutnya yaitu teknik lateral movement. Hacker tidak bisa langsung menyerang database pusat. Mereka melakukan lateral movement, di mana menggunakan tools seperti Mimikatz. Mereka memanen password dari memori komputer. Lalu target utamanya adalah melumpuhkan pengaturan identitas atau Active Directory, sehingga mereka punya kunci master untuk membuka dan mengunci seluruh brankas digital bank. Selanjutnya, identifikasi titik lemah dan solusi atau analisis mahasiswa.
berdasarkan analisis kami ada 4 celah kritis, yaitu yang pertama RDP terbuka. Solusinya harus pakai MFA atau autentikasi berlapis. Yang kedua kelemahan AD, solusinya adalah hardening dan prinsip akses minimum. Yang ketiga backup yang ikut terkunci, yaitu bank butuh air grab backup atau backup yang terisolasi fisik dari internet. Dan yang keempat deteksi lemah, yaitu diperlukan teknologi EDR atau XDR berbasis AI untuk mendeteksi perilaku aneh sekecil apapun. Selanjutnya dampak multidimensi. Insiden ini bukan hanya masalah IT, ini adalah krisis kepercayaan. Nasabah merasa tidak aman dan menarik dana secara besar-besaran. Selain itu, ada konsekuensi hukum berat berdasarkan UU Perlindungan Data Pribadi yang mengancam bank dengan denda administratif hingga sanksi pidana jika terbukti lalai. Sebagai kesimpulan, kasus yang menimpa BSI ini menjadi alarm peringatan keras bagi ekosistem siber nasional. Keamanan data bukanlah sekadar tugas divisi, melainkan pilar utama operasional perbankan yang harus dievaluasi terus-menerus. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada tambahan, tanggapan, atau pertanyaan dari rekan-rekan Bapak atau Ibu dosen, kami persilahkan. Terima kasih.